Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu di channel saya ya, Anom Speed Bali. Nah, perkenalkan nama saya lengkapnya Gusti Lanang Anom Wijaya, biasanya dipanggil Wong Anom. Kalau di komunitas namanya anak bongkol gunung ya, memang rumah sih dekat sama Gunung Agung. Nah, lokasi saya berada di Desa Selat Dude di Kabupaten Karangasem. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman, bukan mau menggurui atau bagaimana ya. Artinya kita berbagi pengalaman tentang ikan mas koki Bali. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau di bagian pertama mau membawakan bagaimana cara memelihara kopi Bali tapi dengan low budget, artinya dengan dana yang minim. Karena ada beberapa teman sempat nanya, dia antusias sih untuk memelihara ikan yang cantik ini, cuman katanya sih nggak ada duit lah, nggak ada modal. Tapi sudahlah, ini belajar dari pengalaman saya memelihara ikan kobal ini, kopi Bali ini. Jadi kayaknya sih nggak ada masalah. Nah, sedikit cerita ya. Saya ini seorang pemula, baru di tahun 2000, pertengahan 2020. Nah, beli 2 ekor ikan, coba untuk ikut melestarikan, mengembangkan. Nah, awalnya sih mencoba suhu dulu, karena memang sih saya di lereng gunung ini memang agak dingin ya suhunya. Nah, tapi ternyata ikan ini bertahan, bahkan bisa berkembang. Yang pertama, pastinya kalau kita mau pelihara ikan pasti ada wadah ya. Artinya tempat gimana kita mau pelihara ikan kalau nggak ada tempatnya ya. Jadi nanti akan saya praktekin langsung, akan saya review. Artinya dengan low budget kita bisa untuk ikut melestarikan ikan ini. Jadi yang pertama yang akan pada part pertama ini akan saya bahas masalah tempat wadah. Jadi menurut saya yang penting ada genangan air aja. Artinya ikan itu bisa berenang, bisa hidup di dalamnya dengan sehat. Nah, ini mengenai wadahnya atau tempat daripada air itu apa aja. Nah, kembali, kalau kita berbicara low budget, artinya dengan keinginan kita yang besar, tapi kita mau ikut melestarikan, mengembangkan ikan ini. Jadi, tidak usah gengsi. Jangan melihat kanan kiri, wah pakai ini. Yang penting ikan itu bisa hidup, sehat, dan berkembang. Poinnya itu. Nah, kalau kita sudah berbicara dengan masalah ini dengan budget, apalagi yang akan dibicarakan? Mau apa? Ya, mau tinggal. Nah, tapi kita berbicara di sini low budget, artinya dengan budget minim, tapi kita mau mengembangkan ikan ini, mau ikut melestarikan ini, mau melihara ikan ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai tempat. Menurut pengalaman saya, hampir 2 tahun lah pegang ikan ini. Pernah, artinya ikan ini tanpa ada namanya gelembung ya, aerator, apalagi sirkulasi, filtrasi. Pernah, karena ketiadaan dan ketidakmampuan di saat itu, jadi ikan ini saya cemplungin aja di ember. Artinya ikan ini bisa bertahan. Yang penting, kembali lagi, kita bisa secara baik untuk memelihara ikan ini, mentreatment mereka, artinya memelihara ya tentunya dengan kasih sayang ya. Jadi ikan ini akan memberikan feedback yang bagus terhadap kita. Ikan ini sehat ya,
artinya bisa menghibur, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga akan bisa nantinya memberikan profit untuk kita. Untuk pertama, ayo saya mau tunjukin bagaimana sih, apa yang dipakai sih untuk bisa melihara ikan ini dengan low budget. Oke. Nah, kembali lagi ke pengalaman pribadi saya nih teman-teman ya. Dulu gimana sih keadaan dulu, memang susah. Jadi karena keinginan keras saya untuk bisa berkembang. Nah, kebetulan waktu itu ikan bija, jadi telur. Nah, telurnya atas. Nah, saya kekurangan tempat nih teman-teman. Berpikir ini nyari apa, soalnya baskom istri udah pada tak colong gitu loh, udah habis, baskom udah terisi. Jadi ya saya muter-muter di sekitar rumah, di sekeliling rumah. Nah, ini saya nggak buat-buat, ini cerita real. Jadi jangan berkecil hati dah, pokoknya yang penting usaha dan semangat lah. Nah, ini saya dapetin nih salah satunya nih, dapetin toples. Saya dapat mengutin toples, saya pakai toples yang lumayan lah muat buraya. Mungkin ada bisa sapinan, ini pun pecah. Ini pecah, saya tembel, saya minta ke saudara Lim Kasan, saya tembel. Artinya ini kenang-kenangan buat saya. Masih banyak lagi sih, tunggu. Nah, mungkin teman-teman di Bali tahu ya, ini apa? Ini biasanya dipakai tempat tirte. Saya dapat mungutnya di dekat pura. Jadi saya bersihin. Dan itu saya pakai tempat buraya juga. Nah, ini saya nggak buat-buat, bener. Saya nggak buat-buat. Ini kalau di tempat saudara, wah, teman-teman nih namanya apa nih? Kalau kalian lihat namanya kekep nih kalau di sini. Nah, ini dipakai untuk tempat buraya juga bisa. Nah, dikasih air. Nah, yang nanti yang punya nilai sejarah benar-benar mengingatkan saya gitu loh, artinya dengan keadaan. Nah, ini teman-teman, ini saya punya ada muat baskom dalam keadaan pecah. Jadi bagaimana biar baskom ini bisa bermanfaat untuk tempat ikan ya, minimal untuk buraya, karena memang saat itu saya kekurangan tempat untuk bikin tempat buraya. Jadi tips, salah satu tipnya, kalau teman-teman punya baskom kayak gini pecah gitu, jadi yang paling bagus pakai lem itu adalah lem G plus tisu. Jadi dioles dulu yang di pecahnya ini pakai lem G. Nah, tisu yang biasa kita pakai ngelap, tembel. Nah, di atasnya ditambah lagi lem G. Udah biarin, nggak bakalan bocor. Nah, ini kemarin karena pas saya ngambil buraya terjatuh, nah ini jadinya pecah lagi deh. Tapi ini akan saya simpan sebagai kenang-kenangan nanti. Jadi simpel kan, kita tidak harus beli. Kalau kita sudah ngomong ada uang, apalagi tinggal beli sudah. Tapi kalau kita berbicara dalam hal ini konteksnya low budget, jadi apalagi kita mau beli akuarium, beli apa, kayaknya belum kesampaian, nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Yang penting ikan itu bisa hidup, bisa sehat dan berkembang. Poinnya cuma itu. Jadi rajin-rajin untuk manage airnya, biar air itu tetap sehat buat ikannya. Nah, itulah sekilas pengalaman saya tentang di bagian pertama ini, tentang budget minim bisa untuk memelihara ikan mas koki Bali yang cantik ini gitu loh. Jadi dengan barang-barang yang ada di sekeliling kita yang bisa kita manfaatin.
Jadi minimal itu bisa untuk menjadi genangan air, menahan air tidak rembes dan tidak meracuni ikan itu sendiri. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang lain. Pokoknya kalau ada kemauan, kita manfaatin. Di sekitar kita masih banyak yang bisa kita manfaatin. Kalau teman-teman nanti di part berikutnya gitu loh, nanti akan saya review. Saya ada kolam, beberapa kolam. Nah, beberapa kolam ini yang saya buat sendiri. Saya bukan tukang. Saya buat sendiri ini adalah bahan-bahan dari barang rekondisi, barang-barang sisa. Jadi saya bukan tukang. Artinya saya belajar dari teman tukang juga, menanya-nanya teman tukang, belajar di YouTube juga. Jadi ya sampai sekarang artinya menjadi tempat hidupnya ikan-ikan kesayangan saya. Nah, jadi apa masih canggung atau ragu dengan budget minim? Teman-teman masih bingung juga untuk memelihara ikan ini? Jangan. Ayo kita sama-sama maju, kita lestarikan ikan di Bali ini. Ayo. Itulah salah satu contoh wadah atau tempat yang paling sederhana. Itu sebuah baskom yang harganya kurang dari 10 ribuan ya. Jadi bisa tempat untuk ikan mas koki Bali ini. Jadi yang penting kita maintenance airnya secara baik. Jadi yang perlu diingat sama teman-teman, yang pertama adalah satu, wadah dari tempat itu tidak berbau keras. Artinya mungkin ada bekas apa, harus disterilkan dulu ya. Jadi benar-benar steril. Kalau baru pun kadang-kadang bau plastik itu menyengat. Jadi saran saya itu direndam mungkin sehari atau 2 hari. Setelah disabun, dibersihin, kita rendam dulu. Setelah kita rendam, nah baru deh dipakai. Cuman yang perlu diingat, kalau saya ini di kampung, air itu bisa langsung kucur. Artinya air di sini itu langsung dari pegunungan. Artinya dari mata air langsung, bukan sumur ya, mata air langsung. Jadi saya berani untuk cemplung langsung, ikan langsung, udah nggak masalah. Tapi bagi teman-teman yang ada di daerah perkotaan yang memakai air PDAM atau sumur pun, itu harus berhati-hati. Karena ada kandungan kapurnya, mungkin kapurnya. Jadi kemungkinan ikan ini bisa mati, stres, dan mati. Jadi saran saya kalau teman-teman sebelum menaruh ikan, kalau pakai sumur atau air PDAM, jadi siapkanlah mungkin lebih lama lebih bagus, mungkin kurang lebih sehari atau 1,5 hari atau 2 hari. Setelah itu, nah baru air itu dipakai. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi ikan itu mas koki ya, kalau kita artinya tidak punya aerator, tidak ada filtrasinya, punya kolam filtrasi atau filter, jadi saya yakin ikan ini bisa bertahan hidup. Yang penting keteladanan kita untuk memelihara. Tapi jangan lupa harus diingat juga tempat penyimpanan wadah ikan ini harus safety. Artinya jauh dari jangkauan, bisa dijangkau sama hewan, mungkin tikus, kucing, anjing pulang digonggong, kadang-kadang ditabrak jatuh bla 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 bla. Nah, dicari tempat yang benar-benar safety untuk menaruhnya. Jadi biar kelihatan lebih menarik. Jadi menurut saya gimana ya,
Ya memang sih kalau kita berbicara low budget, artinya dengan media ember itu kita bisa buat suatu desain atau kita bisa buat suatu tatanan yang menarik, yang alami, tanpa kita harus beli ini beli itu sebagai variasinya gitu. Jadi pokoknya tetap semangat deh. Saya yakin kalau Anda telaten, Anda tekun, saya yakin ikan ini akan sehat dan akan berkembang. Oke? Nah, ini lagi satu teman-teman. Jadi ini agak modern dikit ya. Jadi di sebelah saya ini ada akuarium. Akuarium ini adalah kacanya adalah kaca bekas, kaca sisa. Jadi saya bukan tukang akuarium juga ya. Artinya, jadi saya memanfaatkan barang di sekitar kita sebagai tempat atau wadah, memaksimalkan. Ini bermodalkan cuman kurang lebih 40.000 teman. Jadi untuk membeli lem, nah ada itu ongkos. Yang motongnya ini kebetulan saudara ada kerja di toko bangunan, jadi dia bantu. Jadi saya bikin sendiri nih akuarium ini. Nah walaupun tidak rapi-rapi banget, yang penting tidak rembes. Jadi nah tuh lihat tuh, ikan mas koki Bali, ikan kesayangan kita bersama nih, bisa hidup tenang, bisa hidup gemuk. Ini kayak sama kayak yang punya identitas ya. Oke, nanti kita ketemu lagi pada bagian berikutnya di video saya selanjutnya. Pokoknya tetap semangat, artinya kita sama-sama ikut melestarikan ikan ini. Salam hormat saya buat semua suhu dan master-master yang ada. Mohon maaf apabila ada kata, perkataan, ataupun cara atau bagaimanapun yang keliru atau kurang berkesan. Salam anak Bongkol Gunung.